Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pengantar manajemen ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi fungsi manajemen. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Trisetia Ningrum dengan NPM 2210104030. Perkenalkan, saya Fenia Chaining Tias dengan NPM 2210104005. Perkenalkan, nama saya Dita Indasari dengan NPM 2210104025. Perkenalkan, nama saya Anggit Triharyanto dengan NPM 2220104070. Perkenalkan, nama saya Andika Cahya Bagus Saputra dengan NPM 2240104145. Perkenalkan, saya Vika Dias Ans Pratiwi dengan NPM 2240104180. Fungsi manajemen. Fungsi manajemen adalah elemen-elemen yang selalu ada dan selalu berkaitan dalam proses manajemen dan dijadikan acuan oleh manajer untuk mencapai suatu tujuan. Manajemen sendiri disebut dengan seni melakukan dan juga mengatur. Fungsi manajemen juga memiliki manfaat seperti dapat mengubah sumber daya manusia, mesin, uang, dan lain-lain yang tidak terorganisir menjadi perusahaan yang bermanfaat. Ada pula fungsi manajemen yang terbagi menjadi 4, yaitu 1. Perencanaan atau planning, 2. Pengorganisasian atau organizing, 3. Penggerakan atau actuating, dan 4. Pengendalian atau controlling. Dalam fungsi manajemen ini, kita perlu melakukan perencanaan terlebih dahulu karena merupakan unsur yang sangat penting. Organizing, actuating, dan controlling harus direncanakan terlebih dahulu. Tetapi 4 fungsi manajemen tersebut sama pentingnya dan saling tumpang tindih. Kemudian ada prinsip-prinsip manajemen. Setiap organisasi, setiap perusahaan ataupun setiap individu pasti memiliki prinsip yang berbeda satu sama lain. Nah, prinsip dalam sebuah manajemen yaitu yang pertama ada pembagian kerja. Pembagian kerja ini harus disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian dari seseorang yang melaksanakan sehingga apa yang dia laksanakan akan berjalan dengan efektif. Pembagian kerja ini nantinya akan menghasilkan sebuah pengalaman. Pengalaman ini tentu saja akan mengasah keterampilan seseorang. Karena seseorang ini melakukan sesuatu yang secara berulang-ulang, maka akan memperoleh skill. Jadi dalam pembagian kerja ini nanti akan dapat menghasilkan sebuah skill. Kemudian wewenang dan tanggung jawab. Setiap pekerjaan yang dilakukan harus dapat memberikan pertanggungjawaban yang sesuai dan seimbang dengan wewenang yang dimiliki. Maka makin besar wewenang, maka makin besar pula tanggung jawabnya. Kemudian yang ketiga yaitu disiplin. Kedisiplinan seseorang ini merupakan bagian dari tanggung jawab dirinya ketika seseorang tersebut berada dalam suatu perusahaan atau organisasi. Perlu ditanamkan oleh setiap orang dalam perusahaan atau organisasi supaya bisa berjalan dengan baik dan benar. Jalannya organisasi atau jalannya perusahaan itu berjalan dengan baik ketika seseorang ditanamkan prinsip kedisiplinan. Kemudian yang keempat yaitu kesatuan perintah. Misalnya karyawan memiliki 2 bos. Bos yang satu menyuruh untuk tidur dan bos yang 2 menyuruh untuk bekerja. Maka karyawan tersebut nanti akan bingung terkait perintah mana yang harus dia ikuti atau yang harus dia jalankan. Nah, agar tidak terjadi kebingungan karyawan, maka perusahaan bisa menjalankan kesatuan perintah tersebut agar berjalan dengan baik. Kemudian yang kelima yaitu kesatuan pengarahan. Misalnya perusahaan tahun ini akan mencapai A, maka tujuan itu harus disalurkan sampai ke level bawah atau divisi paling bawah perusahaan, bahwa semua harus bekerja sama
untuk mencapai tujuan A tadi. Jadi tidak ada yang melenceng. Orang-orang dalam organisasi atau perusahaan harus memiliki visi atau arah tujuan yang sama. Kemudian yang keenam yaitu mengutamakan kebutuhan organisasi di atas kebutuhan sendiri. Jadi di dalam organisasi itu harus mementingkan kepentingan organisasi di atas kepentingan individu. Kemudian fungsi manajemen yang pertama yaitu ada perencanaan atau planning. Hal yang pertama kali dilakukan sebelum memulai atau melakukan sesuatu, maka semuanya harus direncanakan dengan baik. Perencanaan adalah kegiatan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan memuat asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasikan serta merumuskan aktivitas-aktivitas untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan jika dilihat dari dimensi waktu, yaitu yang pertama ada perencanaan jangka panjang. Perencanaan ini dibuat untuk masa waktu yang lama, yaitu 10 sampai 25 tahun. Kemudian yang kedua yaitu ada perencanaan jangka menengah. Perencanaan ini dibuat dan berlaku selama 5 sampai 7 tahun. Dan yang terakhir ada perencanaan jangka pendek. Perencanaan ini biasanya dibuat dengan tergesa-gesa dan mendadak karena dianggap penting dan waktu yang tersedia itu sempit. Perencanaan ini berlaku selama kurang lebih 1 tahun. Adapun perencanaan jika dilihat dari substansi perencanaan ada 7, yaitu yang pertama ada objektif. Rencana yang terbentuk objektif merupakan bentuk khusus dari tujuan atau goals itu sendiri. Sasaran tersebut tergantung pada kegiatan masing-masing yang terdapat dalam perusahaan, seperti sasaran-sasaran, pemasaran, produksi, kepegawaian, dan sebagainya. Jadi dalam sasaran ini dipertimbangkan aktivitas-aktivitas masa mendatang atau tinjauan ke depan. Yang kedua ada polis atau kebijakan. Kebijakan ialah pernyataan umum tentang perilaku dari organisasi dalam menentukan pedoman untuk pengambilan keputusan mengenai sumber-sumber yang diperlukan. Yang ketiga ada prosedur atau prosedur. Itu sebenarnya sama halnya dengan kebijakan, tetapi prosedur ini lebih banyak ditekankan dalam menentukan jawaban yang tertentu dalam mengendalikan kegiatan untuk waktu yang akan datang. Pada dasarnya prosedur-prosedur ini menggambarkan urutan-urutan yang bersifat kronologis dari tindakan yang harus dilakukan. Yang keempat ada metode atau merencanakan atau cara bagaimana setiap tugas dari suatu prosedur akan diselenggarakan oleh seorang pekerja. Jadi secara singkatnya itu metode adalah cara melakukan sesuatu atau cara melaksanakannya. Yang kelima itu ada standar atau ukuran baku. Standar merupakan suatu nilai yang ada dalam manajemen yang digunakan sebagai norma atau sebagai dasar rujukan. Standar dapat dianggap sebagai suatu hal yang perlu diikuti atau digunakan sebagai model guna maksud perbandingan. Yang keenam itu ada budget atau anggaran atau biasa disebut dana. Adalah rencana yang mempunyai dua segi, yaitu segi penerimaan dan segi pengeluaran. Suatu budget merupakan kategori terpenting dari rencana, sehingga kadang-kadang dianggap segi terpenting dalam setiap perusahaan. Kalau budget itu biasanya masuknya ke keuangan ya. Keuangan itu tidak jauh-jauh dari lancar tidaknya perusahaan berjalan. Jadi memang untuk budget atau anggaran sendiri itu merupakan segi terpenting pada setiap perusahaan. Baik, fungsi manajemen yang selanjutnya adalah pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian merupakan serangkaian pekerjaan yang melibatkan banyak orang untuk menempati unit-unit tertentu. Jadi dalam suatu perusahaan kan ada berbagai macam individu yang memiliki tugas dan wewenang masing-masing. Tetapi mereka memiliki satu rencana dan tujuan yang sama untuk membangun perusahaan tersebut. Nah, pengorganisasian ini
terbagi menjadi ada empat unit pengorganisasian. Yang pertama ada pengorganisasian lini yang ciri-ciri dari organisasi lini adalah yang pertama, organisasinya berukuran kecil, jumlah karyawan yang sedikit, dan komunikasi pimpinan dan bawahan bersifat secara langsung. Nah, seperti pada gambar kan ada pimpinan dan bawahnya langsung staf-staf. Jadi staf-staf itu langsung berkomunikasi kepada pimpinan. Yang kedua ada pengorganisasian lini dan staf. Untuk ciri-ciri pengorganisasian lini dan staf adalah yang pertama, organisasinya ini besar, terlibat dalam pelaksanaan kegiatan yang kompleks. Kompleks yang dimaksud di sini itu jenis pekerjaannya yang relatif banyak, yang tentunya akan membutuhkan para pekerja atau karyawan staf yang banyak juga. Lalu hubungan antara atasan dan bawahan tidak serta-merta terjadi secara langsung atas dasar kondisi ataupun kegiatan yang lain. Selanjutnya kita masuk ke pengorganisasian fungsional. Organisasi ini bertujuan untuk mengelompokkan karyawan sesuai dengan tugas dan keahliannya masing-masing. Organisasi ini terdiri dari direktur utama, direktur produksi, direktur pemasaran, direktur penjualan, dan direktur administrasi. Selanjutnya kita masuk ke pengorganisasian matrik. Pengorganisasian ini menggambarkan struktur yang langsung dikaitkan dengan kegiatan yang perlu dilakukan. Selanjutnya ada pengorganisasian tipe panitia. Organisasi ini memiliki 5 ciri. Yang pertama, penugasan kepada sekelompok orang yang dipandang mampu menyelesaikan tugas. Yang kedua, bersifat ekstrastruktural dengan wewenang yang sangat terbatas. Yang ketiga, keanggotaan berdasarkan kemampuan dan keahlian. Keempat, sifat sementara. Hubungan antara anggota biasanya informal. Dan yang terakhir, produktivitas kerja panitia tinggi. Kemudian ada penggerak atau aktuanting adalah suatu usaha untuk menciptakan kerjasama antar staf pelaksana program sehingga tujuan berjalan efektif dan efisien. Fungsi penggerak dilakukan oleh seorang manajer bersama dengan perencanaan, penempatan staf, pengorganisasian, dan pengendalian untuk melaksanakan tugas mereka dalam organisasi. Ada 3 tahapan penggerak. Yang pertama ada memberikan motivasi, seperti inspirasi atau dorongan sehingga timbul kesadaran untuk bekerja dengan baik. Yang kedua ada pemberian bimbingan seperti pengambilan keputusan, mengadakan komunikasi antar pimpinan dan staf, memperbaiki sikap dan keterampilan staf. Kemudian ada pengawasan atau controlling, merupakan kegiatan yang sedemikian rupa sehingga mencapai tujuan sesuai rencana yang telah dibuat. Ada 3 proses pengawasan. Yang pertama ada mengukur hasil, yaitu menentukan dengan tepat jumlah dan kapasitas keseluruhan. Tanpa pengukuran, manajer bertindak meraba-raba sehingga tidak bisa dipercayai lagi. Yang kedua ada membandingkan hasil yang dicapai dengan hasil yang diinginkan. Menilai hasil yang dicapai. Apabila hasil berbeda dengan apa yang ingin dicapai, maka harus diputuskan pemecah masalahnya. Kemudian yang ketiga ada memperbaiki penyimpangan. Tujuan utama ini adalah untuk mendapat hasil yang diinginkan. Apabila hasil berbeda, harus segera diperbaiki, tidak boleh ditunda, dimaafkan, atau dikompromikan, karena hal tersebut adalah suatu keharusan. Tindakan perbaikan ini dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab pada hasil akhir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.